Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tata Habi Nugroho dengan NIM 1814001 bersama teman saya Laila Nuria Sinta akan menjelaskan mengenai pengembangan silabus pembelajaran tematik. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari silabus itu sendiri. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Jadi silabus itu rencana seorang pendidik untuk menyiapkan pembelajaran pada kelompok mata pelajaran tertentu yang temanya itu sudah ditentukan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, ketika sudah mengetahui silabus tersebut, maka kita akan mengembangkan langkah-langkah mempersiapkan pembelajaran tematik. Nah, di sini yang pertama ada 1. Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam standar isi dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama, 1. Urutan berdasarkan konsep disiplin ilmu atau tingkat kesusahan materi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan SK dan KD antar mata pelajaran. Jadi yang kedua itu dalam mata pelajaran tersendiri, yang ketiga itu antar mata pelajaran. Perumusan indikator keberhasilan belajar. Indikator ialah pembagian terstruktur mengenai dari KD atau kompetensi dasar. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidik, potensi daerah, dan akselerator didik. Kemudian dirumuskan dalam kata kerja operasional yang biasa kita sebut dengan KKO, yang terukur atau sanggup kita observasi. Nah, indikator dipakai sebagai dasar seorang guru itu untuk menyusun penilaian. Yang ketiga, identifikasi materi pokok. Nah, untuk materi pokok meliputi pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa-siswi sebagai masukan untuk pencapaian kompetensi dasar yang sudah diputuskan. Nah, di sini guru itu memiliki kiprah atau andil untuk menjabarkan materi pokok ke dalam materi pembelajaran tematik dengan mengacu pada tema yang disajikan. Nah, kalau untuk teknik penulisannya, kompetensi dasar biasanya dirumuskan dalam bentuk kata kerja, maka materi pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang dibendakan. Dalam penentuan materi pembelajaran tematik, yang kita harus perlu perhatikan benar itu sifatnya berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedurnya. Hal ini akan besar terhadap taktik pembelajaran, alat atau media pembelajaran yang digunakan. Nah, perlu juga diperhatikan kecakupan, keluasan, dan kedalaman materi pembelajaran tersebut. Jadi ketika melakukan langkah-langkah pembelajaran tematik, gurunya harus benar-benar paham apa yang ingin diajarkan kepada muridnya, terus apa media pembelajaran yang cocok seperti itu. Kemudian keluasan cakupan materi tadi itu berkaitan dengan banyaknya materi yang dimasukkan sebagai materi pembelajaran tematik, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam pembelajaran tematik tersebut harus dipelajari dan dikuasai oleh para siswa dan siswi. Mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan mempertimbangkan, ini cukup banyak. Yang pertama itu tingkat perkembangan fisik seorang siswa, intelektualnya, emosionalnya, terus sosial dan spiritual dari akselerator didik atau dari peserta didik tersebut. Terus yang kedua, manfaatnya bagi peserta didik atau akselerator didik.
Yang ketiga, struktur keilmuan. Yang keempat, kedalaman dan keluasan materi. Yang kelima, relevansi atau hubungan dengan kebutuhan akseptor didik dan tuntutan lingkungan. Yang keenam, alokasi waktu. Baiklah, itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nuria Sinta, NIM 181420. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tata. Jadi yang keempat yaitu ada jenis-jenis penilaian. Yang pertama yaitu penilaian uji kerja. Penilaian uji kerja merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengamati kegiatan peserta didik. Jadi penilaian ini itu relevan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut siswa untuk melakukan kegiatan praktek. Misalnya praktek membaca puisi, praktek presentasi, praktek sholat atau praktek olahraga dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara laporan pribadi, observasi, atau bertanya langsung. Yaitu penilaian secara tertulis. Penilaian tulis merupakan tes berupa soal berbentuk uraian, ilahan ganda, maupun esai yang menuntut siswa untuk memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis atas apa yang sudah dipelajari. Dalam penilaian tes tulis ini itu tidak selalu siswa meresponnya dalam bentuk tulisan juga, tapi bisa berbentuk lain seperti memberi tanda, memberi gambar, atau lain sebagainya. Yang keempat yaitu penilaian secara lisan. Penilaian secara lisan merupakan pertanyaan, perintah, atau kuis yang dijawab secara lisan. Tujuannya ini untuk menumbuhkan sikap berani mengemukakan pendapat, percaya diri, dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kelima yaitu penilaian proyek. Kegiatan penilaian proyek ini dilakukan atas dasar tugas yang harus dituntaskan berdasarkan periode yang sudah ditentukan. Siswa diminta untuk melakukan perencanaan, pengumpulan data, mengorganisasi data, mengolah data, serta menyajikan data. Yang keenam yaitu penilaian produk. Penilaian ini berdasarkan proses pembuatan serta kualitas suatu produk. Misalnya, siswa disuruh membuat makanan, karya seni, pakaian, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu penilaian portofolio. Penilaian ini merupakan penilaian yang berkelanjutan, yaitu berdasarkan informasi perkembangan kemampuan siswa yang terus mengalami perbaikan. Jadi biasanya penilaian portofolio ini dalam satu periode untuk satu mata pelajaran. Yang kedelapan yaitu penilaian formatif. Tes formatif biasa dikenal dengan ulangan harian yang dilaksanakan setiap submateri terselesaikan. Materi tesnya yaitu materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan dilaksanakan saat kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan yaitu penilaian sumatif. Tes sumatif dikenal dengan istilah UAS atau ulangan akhir semester, yang mana dilakukan setelah pembelajaran satu semester. Nah, hasil dari tes sumatif ini memiliki dampak besar terhadap siswa karena berpengaruh pada nilai rapor dan kenaikan kelas. Yang kelima yaitu menentukan alokasi waktu. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran. Yakni waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran di setiap satuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada minggu efektif belajar. Merupakan total jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran di satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran efektif. Merupakan jumlah jam pembelajaran di setiap minggu meliputi seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal. Yang keempat yaitu waktu libur. Yakni waktu di mana tidak ada kegiatan pembelajaran total seperti libur semester, hari raya nasional, dan sebagainya. Yang keenam yaitu menentukan media pembelajaran. Media merupakan peralatan fisik komunikasi berupa buku, modul, replika, slide, film, video, dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan, media digunakan sebagai alat bantu di kegiatan pembelajaran. Baik media itu membuat sendiri, disediakan sekolah, atau guru membeli media tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.